Pernah nggak sih Anda ngetik pesan yang panjang banget di WhatsApp buat seseorang yang sangat Anda pedulikan? Oh iya, yang diketik pelan-pelan, dipikirin setiap katanya kan? Benar banget. Anda numpahin semua perasaan di situ. Terus Anda cuma natap layar itu 10 menit. Dan ujung-ujungnya dihapus lagi pelan-pelan. Nggak jadi dikirim. Iya, nggak pernah dikirim. Coba bayangin perasaan nahan kata-kata itu. Sensasi yang em, nyesek banget pas ada banyak hal yang pengen Anda omongin, tapi keberaniannya hilang gitu aja. Itu tuh pengalaman universal yang nyakitin banget sih sebenarnya. Perasaan kayak kalau kita pencet tombol kirim, dunia kita bakal runtuh karena ditolak. Atau ya karena kita merasa nggak cukup pantas aja buat orang itu. Nah, bayangin rasa nggak pantas itu. Tapi alih-alih menghapus pesannya, Anda ngambil semua emosi yang terpendam itu, terus diubah jadi 3 buku utuh. Wow, 3 buku ya? Ya, 3 buku. Dan itulah skenario luar biasa yang bakal kita bahas hari ini. Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita, khusus buat Anda yang selalu penasaran sama cerita di balik layar pikiran manusia. Dan hari ini misi kita lumayan ambisius ya. Sangat ambisius. Karena misi kita kali ini sangat spesifik. Banyak yang bertanya, tolong jelaskan semua bab yang ditulis dalam 3 buku karya penulis muda asal Papua ini, namanya Atinus Sahe, atau sering dipanggil Bung Asyubu. Betul. Dan 3 literatur utama yang bakal kita bedah ini judulnya Dia Mencuri Hatiku, terus Mengenal Hati Allah dan Hatiku, dan yang ketiga, Persahabatan yang Erat Dimulai dari Pertemanan Sederhana yang Baik. Oke, mari kita bedah ini. Kalau dilihat sekilas dari judul-judulnya, kayaknya ini cuma tumpukan buku dengan tema yang acak gitu kan? Iya, satu tentang cinta, satu agama, satu lagi soal temen. Tapi pas kita bedah polanya secara berurutan, ini sama sekali bukan tulisan acak loh. Oh ya? Terus apa dong? Ini tuh sebuah dokumentasi kronologis tentang gimana jiwa seseorang bertahan hidup, kayak kita lagi ngelihat anatomi penyembuhan trauma psikologis. Dari cinta yang nyaris ngancurin harga diri ya? Bener banget. Dari situ, terus ke pelarian spiritual yang ekstrim, sampai akhirnya dia belajar buat napak bumi lagi dan ngebangun hubungan manusiawi yang sehat. Menarik banget. Mari kita mulai dari titik nolnya deh. Buku pertama, Dia Mencuri Hatiku. Pas saya buka daftar isinya, struktur babnya itu kerasa kayak, lagi baca rekam medis dari fase friendzone yang parah banget. Hahaha, rekam medis friendzone ya. Lah iya, bab-bab awalnya aja penuh sama judul kayak Cinta pada Pandangan Pertama, terus Cinta dalam Persahabatan. Jadi dia mendedikasikan seluruh bab ini buat ngebedah perasaannya ke seseorang yang dia sebut bidadari dari kampus anggrek tercinta. Dan coba perhatiin ritmenya deh. Di bab-bab awal, dia tuh masih nyoba merasionalisasi kedekatannya. Kayak cerita interaksi di kampus gitu. Tentang persahabatan mereka gitu kan? Betul. Tapi seiring berjalannya bab, ada pergeseran gaya bahasa yang drastis banget. Dia berhenti pakai narasi sehari-hari dan mulai beralih ke metafora alam yang berat. Iya benar. Di pertengahan buku, tiba-tiba ada bab judulnya Hujan, Pelangi, dan Rindu. Terus disusul Malam Berbintang Tanpamu. Jujur ya, pas baca bagian ini, saya agak gemes. Gemes gimana tuh? Soalnya ada satu bab yang judulnya Tak Ada Rahasia Untukmu. Pertanyaan saya gini, kalau emang nggak ada rahasia, kenapa dia harus repot-repot nyembunyiin perasaannya di balik puisi tentang Danau Sentani atau bintang-bintang? Maksudnya kenapa nggak diomongin langsung aja gitu? Iya. Kenapa nggak tarik nafas, jalan ke kantin kampus, temuin perempuannya, terus bilang langsung, kenapa harus nulis berlembar-lembar bab cuma buat sembunyi? Gini, karena buat seseorang dengan latar belakang kayak Atinus Sahe, ngomong langsung itu adalah sebuah kemewahan yang dia nggak punya. Kemewahan maksudnya gimana? Kita nggak bisa menghakimi keputusannya tanpa lihat asal-usulnya. Sumber kita nyatat detail pribadinya yang sangat nguras emosi ya. Dia asalnya dari keluarga yang sangat sederhana di pedalaman. Oke, pedalaman Papua ya? Iya, ayahnya lagi sakit keras waktu itu dan ibunya punya gangguan pendengaran. Di sisi lain, dia ngelihat sang bidadari kampus ini sebagai sosok yang sempurna. Latar belakangnya, prinsip hidupnya, itu kerasa berjarak jutaan tahun cahaya dari realitas kemiskinannya. Ya ampun. Jadi ini bukan cuma sekedar malu-malu remaja biasa ya? Bukan, ini krisis inferioritas yang udah mengakar. Dia ngerasa kalah sebelum bertanding. Frasa nggak pantas itu terus bergema di kepalanya. Paham saya. Jadi mecah perasaannya ke dalam bab-bab puitis itu bukan karena dia pengecut ya? Sama sekali bukan.
Itu satu-satunya cara dia bisa bertahan biar dadanya nggak meledak nahan perasaan. Karena dia terlalu minder buat natap mata perempuan itu, dia minjem hujan, pelangi, dan rasi bintang buat ngomong ngegantiin dirinya. Karena alam nggak bakal ngetawain kemiskinannya ya. Bener banget, alam itu satu-satunya kurir yang dia percaya buat bawa perasaannya. Penjelasan Anda barusan bikin bab-bab itu kerasa menyayat hati banget sih. Dia ngebangun monumen buat perasaannya sendiri, sadar kalau monumen itu mungkin nggak bakal pernah dikunjungin sama orang yang dia tuju. Sangat tragis memang. Dan rasa sakit dari cinta yang bisu ini bawa kita ke transisi yang paling menarik hari ini. Karena abis nulis puisi patah hati, dia nggak nulis buku puisi lagi kan? Enggak, dia langsung lompat. Ya, lompat ke buku Mengenal Hati Allah dan Hatiku. Ini sangat menarik. Bukankah ini lompatan yang lumayan liar? Lumayan ekstrim ya kelihatannya. Ekstrim banget. Dari nulis bab soal gebetan di kampus, tiba-tiba kita disodorin 23 bab tebel yang bahas teologi Kristen, keselamatan, surga, neraka. Kayak baca buku harian romantis terus halamannya dirobek diganti tesis agama. Haha, ya emang sekilas kelihatan bingungin. Tapi yang sangat menarik di sini adalah kalau kita lihat logika psikologisnya, ini tuh reaksi sebab akibat yang brilian banget. Coba jelasin, briliannya di mana? Kita bedah bab 1 dari buku kedua ini deh. Judulnya, Curhatan Isi Hatiku untuk Dunia Ini. Coba pikirin arti judul itu. Oke, curhatan isi hati. Dia baru aja ngabisin satu buku penuh buat numpain hatinya ke satu manusia. Dan dia sadar, realitas pahit kalau manusia bisa nolak kita karena latar belakang atau isi dompet. Iya benar. Terus apa yang Anda lakukan kalau manusia udah nggak bisa nampung curhatan Anda? Anda nyari entitas yang ada di luar hierarki sosial manusia? Nyari Tuhan? Tepat. Dia sadar, tempat curhat paling mutlak, yang nggak bakal minta syarat status ekonomi dari seorang anak kampung, itu cuma Sang Pencipta. Dan dia serius banget ngeksplorasi ini. Makanya dia nulis 23 bab yang sangat sistematis itu ya. Betul. Kalau kita kelompokin biar pendengar lebih gampang paham, 23 bab ini kebagi jadi 3 fase evolusi spiritual. Oke, fase pertama apa tuh? Fase pertama itu dari bab 2 sampai bab 5. Ini ngebahas soal fondasi iman. Di sini dia bergumul sama konsep keselamatan, dan ada analogi spesifik di bab 5 yang menurut saya jenius banget. Buat ngejelasin teologi rumit pakai bahasa sehari-hari. Oh, ini yang soal Tuhan menjelma jadi manusia itu ya? Saya ingat bagian ini, analogi tentang semut kan? Benar. Coba bayangin, usaha manusia buat mahamin Tuhan itu kayak semut kecil di tanah yang nyoba paham anatomi dan isi kepala manusia raksasa. Mustahil banget kan? Mustahil absolut. Semut itu nggak bakal pernah ngerti konsep manusia. Satu-satunya cara biar semut itu paham adalah kalau manusianya nunduk, ngubah diri jadi semut, dan hidup bareng mereka. Wah, membumi banget ya cara dia ngurai konsep inkarnasi. Saya suka banget analogi semut itu. Karena ngebuktiin dia nggak cuma asal kutip ayat. Iya, dia cerna pakai logika awam. Nah, habis fondasi iman ini beres di 5 bab pertama, masuklah dia ke fase kedua. Ini yang bahas karakter dan etika ya, dari bab 6 sampai 13. Betul. Jadi habis beresin urusan surga, dia mulai bahas gimana cara bersikap di bumi. Di bab-bab ini dia intens bahas pergaulan, etika pranikah, dan peringatan keras soal penyakit hati. Kayak kesombongan dan iri hati gitu. Iya, sama pentingnya merawat kesabaran tingkat tinggi. Kalau saya perhatiin polanya ya, di fase ini kayaknya dia lagi nasehatin dirinya sendiri deh. Sangat mungkin. Dan itu makin kelihatan di fase ketiga, yaitu kepemimpinan dan kebijaksanaan praktis. Ini dari bab 18 sampai 23. Dia bahas peran pemuda Kristen dan gimana punya harga diri lewat kebijaksanaan. Tapi yang bikin saya merinding tuh justru di bab 23. Ah iya, yang soal narkoba kan? Iya, secara spesifik dan tajam dia bahas bahaya narkoba. Pas baca bab ini, saya ngerasa kayak lagi baca buku panduan bertahan hidup darurat, bukan buku teologi lagi. Kenapa tiba-tiba ada bab narkoba coba? Ana nangkap esensinya pas banget. Karena ini pada dasarnya membuku manual buat anak rantau. Dia tahu persis rasanya jauh dari kampung, kesepian, ngerasa nggak berharga abis patah hati. Dan itu rentan banget larinya ke hal negatif ya? Sangat rentan. Pelarian artifisial kayak alkohol atau narkoba itu godaannya besar banget di tanah rantau. Makanya dia nulis 23 bab ini sebagai pagar pembatas. Biar pemuda lain yang nasibnya sama nggak terjerumus ke jurang pas lagi di titik terendah. Harus ngadepin realitas baru. Dia tetap harus bangun pagi, kuliah di Jayapura, dan interaksi sama orang. Dia butuh temen. Dan inilah yang lahirin buku ketiganya. Persahabatan yang erat dimulai dari pertemanan sederhana yang baik,
Ini kepingan terakhir dari teka-teki kehidupan sosialnya. Kapasitas emosionalnya udah stabil ya di titik ini. Di buku ketiga ini ada 12 bab, dan pendekatannya tuh praktis banget kalau saya lihat. Beda banget sama puisi atau teologi di buku sebelumnya. Kerasa kayak instruksi operasional buat bergaul kan? Banget. Alur 12 bab ini tuh kronologis banget. Bab 1-3 itu fondasi awal. Gimana cara mulai pertemanan tanpa canggung. Terus bab 4-6 masuk ke fase pemeliharaan. Yang bahas biar temen nggak saling benci itu ya? Iya, dan etika simpel kayak jangan pergi tanpa ngabarin. Tapi jujur, bagian yang paling menarik buat saya tuh pas masuk ke wilayah konflik, di bab 7-9. Oh, pas sahabat mulai nunjukin sifat aslinya. Nah itu, menurut Anda gimana penjelasannya di bab itu? Bagian konflik itu memang paling krusial. Dalam sumber kita ada peringatan spesifik soal milih circle pertemanan. Dia nggak pakai teori sosiologi yang ribet, dia pakai analogi dapur. Analogi 9 telur baik dan 1 telur busuk itu kan? Iya, coba Anda campurin 1 telur busuk ke adonan kue yang isinya 9 telur bagus. Apa yang terjadi? Ya baunya kecampur semua, rusak adonannya. Betul, nggak bisa dipisahin lagi. Seluruh adonan itu harus dibuang ke tong sampah. Ini peringatan keras loh. Mentoleransi satu aja teman dengan kebiasaan merusak, kayak narkoba yang dibahas di buku kedua tadi, itu bakal ngontaminasi seluruh masa depan Anda. Analogi telur busuk ini emang kedengeran kayak pepatah lama sih. Tapi pas ditulis sama orang yang beneran mempertaruhkan masa depannya di tanah rantau, ini kerasa kayak urusan hidup dan mati. Karena kalau adonan hidup Anda rusak, Anda nggak punya uang buat beli telur yang baru. Wah, dalam banget itu. Eksklusivitas milih teman tuh emang kunci keselamatan ya. Kasih sayang buat semua orang, tapi akses persahabatan harus diseleksi ketat. Dan prinsip ini dikristalisasi dengan sangat indah di bab 10. Menurut saya ini jantung dari buku ketiganya. Bab ini isinya daftar motivasi yang dia sebut Page Mileo. Iya, daftar Pace Mleo. Saya senyum sendiri baca ini. Kedengeran personal dan Papua banget. Apa sih inti dari daftar kebijaksanaan ini sebenarnya? Page Mileo ini tuh daftar pandangan hidup anak muda. Ada 2 poin yang sangat menonjol. Pertama, dia secara eksplisit nekenin kalau pendidikan itu senjata paling ampuh di dunia. Bukan koneksi politik atau warisan ya? Bukan, karena buat orang dari keluarga miskin, pendidikan itu satu-satunya alat pendongkrak status yang sah. Terus yang kedua, dia ngingetin buat nggak pernah menilai orang dari fisik atau ketampanannya. Tapi dari kedalaman hatinya. Betul, ini tuh kayak tamparan balik buat masa lalunya pas dia ngerasa minder di depan si bidadari kampus. Dia mendefinisikan ulang nilai seorang manusia di sini. Menyentuh banget, ngelihat trauma masa lalu diubah jadi prinsip hidup yang sehat. Dan semua bab soal teman dan motivasi ini akhirnya bermuara di bab 11 kan, yang bahas bedanya bertumbuh bareng sama sekedar menua bareng. Iya, kalau circle pertemanan Anda cuma bikin usia bertambah tanpa ada peningkatan kualitas spiritual atau pola pikir, ya Anda cuma buang-buang waktu berharga. Bertumbuh bukan sekedar menua. Filosofi yang dalam banget buat seorang pemuda. Setuju. Nah, kita kan udah ngupas tuntas nih bab-bab di ketiga buku ini. Dari anatomi patah hati di buku pertama, 23 bab pelindung spiritual di buku kedua, sampai 12 bab panduan taktis bertahan hidup sama sahabat di buku ketiga. Udah kebahas semua tuh kerangkanya. Tapi, buat saya, bagian paling mencengangkan dari penelusuran kita hari ini justru bukan di bab-bab itu, tapi tersembunyi di halaman paling belakang, di lembar riwayat hidup penulisnya, Artinus Sahe. Siapa sih sebenarnya manusia di balik tulisan ini? Latar belakangnya emang jadi kunci master yang ngebuka makna semua kata-katanya. Kalau Anda baca riwayat hidupnya, Anda bakal sadar kalau dia nggak nulis dari meja kafe yang nyaman. Nggak pakai laptop sambil ngopi ya? Nggak sama sekali. Dia lahir di kampung Gilika, jauh di pedalaman Papua. Dia tumbuh di keluarga yang bersahaja banget, rumahnya aja masih beratap daun sagu. Lingkungannya diatur hukum adat yang ketat dan tanpa kompromi. Soal hukum adat ini, ada satu cerita spesifik waktu dia SD di sumber kita yang bikin saya sampai harus naruh naskah ini sejenak saking kagetnya. Yang soal denda itu ya? Iya, ini bukan sekedar anekdot lucu. Ini potret nyata kerasnya hidup di sana. Di kampungnya ada aturan sekolah yang netapin denda kalau murid ngilangin buku rapor. Dan dendanya bukan uang atau lari keliling lapangan. Dendanya harus bayar pakai babi kan? Iya. Dan saya kutip langsung nih, harus menyerahkan babi dengan taring yang tumbuh ke arah luar.
Nah, buat pendengar yang mungkin nggak familiar, dalam masyarakat adat Papua, babi dengan taring melingkar gitu tuh simbol kekayaan dan status sosial yang sangat tinggi. Harganya gila-gilaan mahalnya. Makanya, minta keluarga miskin yang rumahnya atap daun sagu buat bayar babi bertaring itu sama aja ngejatuhin hukuman mati secara ekonomi kan? Beban yang mustahil ditanggung. Nah, sekarang bayangin Anda, pendengar kita. Bayangin Anda itu Atinus kecil yang baru nerima buku rapor. Pas jalan pulang sekolah, hujan turun deras banget. Insting anak kecilnya mikir, wah, rapor ini nggak boleh kena hujan, nanti rusak. Terus dia titipin di luar pondokan. Bener, dia mikir sampul tebelnya bakal ngelindungin. Ternyata hujannya terlalu deras. Pas reda, dia lihat sampul rapornya lepas dan kertasnya basah kuyup. Coba bayangin teror yang menjalar di dada anak sekecil itu. Ketakutan luar biasa ngebayangin orang tuanya dipaksa nyari babi bertaring gara-gara kecerobohannya. Panik yang butain logika banget kan? Terus apa yang dia lakuin? Dalam keputusasaan, dia pakai logika simpel anak-anak. Api bisa ngeringin air. Dia bawa rapor basah itu ke perapian, nyoba ngeringin di atas api unggun. Tapi hukum fisika nggak gitu kerjanya. Enggak sama sekali. Naruh kertas basah di atas api, ya nggak bikin kering pelan-pelan. Rapornya malah kebakar. Kertasnya hangus, jadi abu hitam legam di depan matanya sendiri. Bencana tak terhindarkan. Akibatnya, dia dihukum keras dan sampai harus pindah sekolah dari kampungnya sendiri. Kalau kita tarik mundur lensa kita ya, anekdot rapor kebakar ini ngejelasin semua bab yang kita bahas hari ini loh. Gimana tuh korelasinya? Kenapa Erestinus nulis dengan intens banget soal kesabaran? Kenapa dia nulis soal harga diri, pantang menyerah, milih temen yang benar, dan berserah total ke Tuhan? Karena dia tahu persis rasanya diusir dari kampung sendiri. Tulisannya itu bukan teori kosong dari perpustakaan. Tulisannya ditempa dari abu rapornya sendiri. Wow. Tulobab ini lahir dari anak miskin yang pernah berdiri gemeteran di depan api unggun di Gilika, yang nelan realitas hidup terpahit, tapi entah gimana nemuin keberanian buat merantau dan sukses kuliah di Jayapura. Itu lengkung karakter yang luar biasa banget sih. Dari bocah kecil yang gak berdaya ngelihat rapornya kebakar, berubah jadi pemuda yang nulis puluhan bab buku buat jinakin api kekecewaan di dadanya sendiri. Ngelihat 3 karyanya ini, kita benar-benar jadi saksi mata evolusi jiwa manusia. Bener banget. Kita ngelihat dia mulai perjalanannya dengan kegetiran cinta yang bisu, sembunyi di balik hujan dan bintang. Terus bangkit nyari pegangan lewat Sang Pencipta, dan akhirnya napak bumi lagi, jadi sosok bijak yang ngerangkul sahabatnya di dunia nyata dengan segala ketidaksempurnaannya. Dan disinilah relevansinya buat kita semua. Lewat buku-buku ini, penulis dari pedalaman Gilika ini seakan lagi naruh cermin di depan kita. Dia ngingetin kalau kita ini juga lagi nulis bab-bab kehidupan kita sendiri, setiap harinya. Betul, setiap hari adalah halaman baru. Setiap patah hati yang Anda alami, pertemanan yang dibangun, kegagalan yang bikin pengen nyerah, itu semua tinta di naskah hidup Anda. Pertanyaannya, apakah Anda bakal nulis bab-bab itu penuh keluhan, atau ngubah rasa sakit itu jadi kebijaksanaan dan rasa syukur kayak Atinus, yang bisa jadi buku panduan buat orang lain? Itu pertanyaan reflektif yang nggak bisa dijawab buru-buru sih. Penulis kita hari ini nyusun seluruh buku pertamanya yang isinya puluhan bab puitis itu pada dasarnya cuma karena dia terlalu takut buat ngucapin perasaannya langsung. Dia takut ditolak. Ketakutan yang sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Jadi, ini satu pemikiran provokatif buat Anda bawa pulang hari ini. Buat direnungkan sejenak. Kalau hari ini Anda harus duduk dan nulis satu bab utuh tentang sesuatu yang terlalu Anda takutin buat diucapin keras-keras ke dunia. Apa judul bab tersebut? Pertanyaan yang bagus banget. Terima kasih ya udah nemenin kami ngurai jalinan kata-kata Atinus Sahe di ketiga bukunya hari ini. Tetaplah jadi pembelajar yang berani dan penuh rasa ingin tahu. Dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.